Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, berikut Ibu Guru, Bapak Guru yang saya hormati, adik-adik, siswa-siswi SMP Nusantara dan SMA Nusantara kelas 7 dan kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari Polsek Bojong Lakaler akan menyampaikan materi pengenalan masalah tata tertib berlalu lintas. Namun sebelum kita ke materi, ada baiknya kita perkenalkan diri. Nama Bapak Deden Pepen Ridwan, pangkat Aibtu, berdinas di Polsek Bojong Lakaler. Saya sendiri berdinas di fungsi Bimas atau Babin Kamtibmas yang sehari-harinya berkecimpung di masyarakat ataupun di wilayah yang dibina, yaitu wilayah Kelurahan Kopo. Di samping Bapak ada rekan Bapak, nanti sambil menyampaikan materi sekaligus perkenalan diri biar langsung dengan yang bersangkutan. Baik, itu perkenalan dari Bapak sekilas, nanti akan dilanjutkan perkenalan dari rekan Bapak dan nanti sekaligus menyampaikan materi yaitu ketertiban berlalu lintas. Silakan Pak. Ya, Pak Deden, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP dan SMA Nusantara, yang saya hormati juga siswa baru kelas 7 sama 10 ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum ke materi tertib berlalu lintas, Bapak mau perkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak Cecep Radiana, dinas di Polsek Bojong Lakaler dan di fungsi lalu lintas. Ya, sekarang kita lanjut ke materi ya. Materi tertib lalu lintas. Jadi moto yang sampai saat ini Bapak bawakan, jadi jadilah polisi bagi diri sendiri. Bisa ya, meskipun kita bukan menjadi polisi beneran, tapi kita tahu tertib lalu lintas, kita bagaikan polisi, jadi tahu tertib peraturan lalu lintas ya. Nah, saat perjalanan keluar rumah, tapi untuk saat ini pembelajaran kita masih di rumah ya, cukup tahu saja ya adik-adik. Nah, macam-macam transportasi kita untuk ke sekolah atau keluar rumah kan bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan angkutan umum. Angkutan umum itu meliputi beberapa ya. Ada angkutan seperti angkot ya. Sekarang ngetrennya lagi Gojek, Gokar ya, online ya. Tapi lebih baik kita kalau dekat jalan kaki, lebih sehat, lebih lebih hemat juga ya. Nah, mungkin di sini sekarang yang sekolah di sini jaraknya dekat-dekat radiusnya ya. Jarang ya, karena Bapak dengar itu zonasi ya, nggak ada yang jauh. Jadi mudah-mudahan nggak akan ada yang pakai bawa kendaraan sendirilah, lebih berbahaya. Soalnya kita belum punya SIM juga ya, masih kelas 7 sama 10 ya. Nah, adik-adik kalau misalkan di sini banyaknya contoh gambar ya. Mengendarai sepeda motor yang benar. Adik-adik bukannya nggak boleh naik sepeda motor ya, kelas 7 sama kelas 10 harus bisa ya. Kita latihan harus. Soalnya nanti apalagi yang kelas 10 nanti umurnya menginjak 17 tahun. Bisa untuk membuat permohonan SIM ya, surat izin mengemudi. Nah, syaratnya surat izin mengemudi itu satu harus 17 tahun. Sebelum punya KTP kita bisa pakai surat keterangan ya, pakai akte kelahiran juga ya. Bisa kita untuk mengajukan surat permohonan
surat izin mengemudi ya. Nah, kita harus juga istilahnya mah harus menguasai kendaraan tersebut. Nanti kan di sana ada tes praktek ya. Tes praktek kita sudah biasa. Nah, kalau tes materinya itu nggak jauh dari Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 ya. Di situ adik-adik bisa buka di Google juga tata tertib berlalu lintas yang benar. Jadi adik-adik jangan vakum nanti lihat di ini. Sebelum bikin SIM juga adik-adik bisa browsing ya Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi kita pas tes praktek atau teori kita nggak apa istilahnya nggak bodoh ya, jadi tahu ya setidaknya, soalnya di sana juga nggak susah-susah amat ya, kita tinggal buka tes di komputer, diklik mana yang benar mana yang salah ya. Di sini banyak slide sih, yang banyaknya nih kalau pelajar itu yang sering pakai motor boncengan 3 lawan arus. Ini kalau pakai slide juga bagus. Cuman di sini ya berhubung situasi seperti ini, Bapak cuman bisa berbicara contohnya saja ya. Di sini banyak yang ya nggak ada juga, kadang orang tua yang suka antar anaknya ke sekolah tapi orang tuanya sendiri nggak pakai helm juga ya. Lain kali kalau adik-adik keluar sama orang tua, kalau orang tuanya nggak pakai helm dengan alasan dekat, ingatkan saja ya, takutnya kecelakaan di dalam gang atau di depan rumah. Terus ini Pak Cep, di kala pandemi ini ya, pandemi corona ini, seandainya pakai kendaraan pun ya kalau adik-adik dibonceng itu harus pakai masker juga demi kesehatan ya, supaya terhindar dari virus corona. Silakan lanjut. Bagusnya juga masker di double padahal ya, lebih betul. Bagus. Emang sih pengap, awalnya pengap, tapi kalau sudah biasa, insya Allah untuk kebaikan diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Bapak juga sebenarnya pakai masker gini pengap juga ya kalau nggak biasa. Cuman lambat laun terbiasa dan akhirnya enak dan sudah terbiasa ya. Di pandemi ini emang kita harus banyak diam di rumah ya. Kegiatan kita dibatasi juga ya, pembelajaran juga masih online ya. Sama kita juga kerja pada dan ya. Betul. Kerja juga jadi kurang maksimal, cuman ya kita tetap aja mau gimana lagi, kadang-kadang suka lihat masyarakat yang bana-bana, tapi gimana, kita harus maklum juga ya. Apalagi kemarin PPKM darurat, kalau kita nggak pakai hati nurani mungkin semuanya harus serba ditutup semua ya. Soalnya kita kan kerja di lapangan lah ya. Jadi kita tidak bisa saklek ya karena kita harus, namanya orang lapangan, jadi harus terlihat cara kerja kita, ya kita maklum lah seperti ini adanya. Cep ya, silakan Cep. Lanjut ke materi lagi ya, tata tertib lalu lintas. Yang mengakibatkan seringnya kecelakaan lalu lintas itu diakibatkan dari pelanggaran lalu lintas ya, seperti melawan arus ya. Melawan arus itu sering terjadi, banyak dijumpai di daerah sekitar kita ya, melawan arus, terus melanggar lampu merah. Kalau di sini perlintasan rel kereta alhamdulillah nggak ada, jadi nggak begitu fatal. Terus ada banyaknya putaran di sini, kita hati-hati kalau berputar itu, kalau berputar berbalik arah ya. Jadi harus lihat spion, kadang-kadang kan spion itu untuk hiasan, padahal enggak, itu fungsinya untuk melihat apakah kalau kita berputar itu kendaraan kita aman enggak gitu. Jangan istilahnya jangan sekaligus ya. Nah, tertib aturan biar aman ya. 10 kesalahan pengendara yang sering diabaikan. 1. Pengendara motor seringkali terlihat begitu tidak berprimanusiaan. Ugal-ugalan intinya ya. Kalau seperti itu kita harus, kalau ada yang menyeberang, mendahulukan yang menyeberang. Jangan seenaknya, jangan mentang-mentang motor kita bagus ya.
Nah, juga kalau di sini kan banyak stopan juga, kita tahu sendiri lah ya, kalau waktunya lampu merah kita berhenti ya. Kalau kuning jangan langsung tancap gas ya, persiapan untuk berhenti. Kalau hijau langsung maju ya. Mungkin adik-adik perlu tahu ya Pak Cecep. Nah, Jadi di kala penyeberang jalan ya, menyeberang jalan suka ada zebra cross. Ya, istilahnya yang jalan yang ada garis-garis putih. Nah, itu adik-adik ini diharapkan untuk mengikuti aturan yang ada ya. Jadi iya betul. Jadi si adik-adik itu hanya menyeberang harus di zebra cross. Zebra cross ya. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu ya Pak Cep betul. ya. Kalau kita menyeberang sembarangan juga itu membahayakan diri kita sendiri ya. Kalau kita istilahnya darurat atau urgent menyeberang dengan sembarangan, itu kita harus benar-benar situasi aman. Itu juga harus dalam kondisi darurat atau urgent ya. Kalau aturan sebenarnya itu menyeberang itu harus di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Ya kalau di sini jembatan penyeberangan daerah sini nggak ada ya Pak Deden. Paling zebra cross. Zebra cross ya. Ya kalau urgent, kalau apa silahkan. Nggak di zebra cross juga, cuman kita harus benar-benar tahu sudah amankah kita untuk menyeberang di sini. Istilahnya tengok kanan, tengok kiri. Nah ya, itu jangan seenaknya untuk menyeberang jalan ya. Nah ini kalau pemakai motor, adik-adik juga kalau ke jalan raya jangan dulu ya, silahkan. Bisa boleh tapi jangan ke jalan raya dulu. Di sini banyak slide gambar bang. Kalau slide gambar ini lebih enak. Kalau tertib lalu lintas itu kalau cuma dibicarakan kurang detail. Kalau pakai gambar lebih bagus. Nah sekarang juga banyak yang viral gara-gara banyak pengendara motor yang tidak memberi jalan kepada petugas medis. Ya apalagi sekarang zamannya medsos, kita langsung live di info Bandung, Jabar dan sekitarnya. Jangan ditiru ya, andaikan ada mobil ambulan atau pemadam kebakaran atau pejabat tertentu, kita harus mengalah dulu ya. Kita kasih jalan, mungkin mereka darurat apalagi ambulan sama pemadam kebakaran ya. Itu benar waktu yang menentukan nyawa, apalagi seseorang kalau ambulan ya. Kalau pemadam kebakaran sama waktu juga harus cepat ditempuh supaya cepat datang ke lokasi kebakaran. Nah ini kesalahan populer dalam berkendara sepeda motor ya adik-adik ya, ini terutama untuk kelas 10 nanti mendekati 17 tahun ya. Nah 1, tidak memakai helm. Alasan kenapa? Baru beres mandi pak, rambut basah pak. Banyak itu dijumpai ya di lapangan alasan seperti itu. Kedua, atau alasan dekat dengan rumah. Kalau dekat dengan rumah jalan kaki saja, jangan pakai kendaraan bermotor ya. Nah terus tidak menyalakan lampu utama. Nah untuk saat ini kendaraan bermotor itu sudah otomatis padanya kebanyakan ya. Betul. Kita starter lampu sudah nyala ya, kecuali motor-motor zaman dahulu ya. Soalnya sekarang kita aturannya lampu harus dinyalakan. Nah kalau pakai mobil harus memakai sabuk ya, sabuk pengaman. Selain untuk aturan juga untuk keselamatan ya, untuk keselamatan pengendara bermotor. Nah lebih populer lagi sekarang menggunakan ponsel saat berkendara, itu bahaya sekali ya. Berkendara saat ponsel berkendara sambil memainkan ponsel, itu kita jadi nggak fokus, apalagi menggunakan ponsel kitanya lagi ada masalah ya. Jadi kita penglihatannya kemana-mana ya, kabur ya, tidak fokus berarti itu tidak boleh. Lebih baik kita ke pinggir dulu. Nah beresin dulu, ada telepon misalkan dari orang tua atau dari teman atau dari guru, kita bereskan dulu ya. Sudah beres baru kita jalan lagi. Nah dan jangan lupa itu kita membawa identitas ya. Kalau pelajar mungkin kartu pelajar harus dibawa ya, soalnya KTP belum
ada takutnya kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Kalau ada apa-apa kita harus kemana nih? Kalau minimal ada identitas pelajar atau apa, kartu pelajar ya Bang ya? Kartu pelajar. Ya, kalau ada apa-apa kita bisa hubungi ke sekolah selain ke orang tua ya. Tercepat biasanya kalau kita nemu siswa sekolah yang mengalami kecelakaan itu kita ke sekolah dulu, bisa kita kasih kabar. Kalau nggak ada kita bingung. Mungkin kecuali orang, kalau dulu kan sekolah enak lah pakai logo atau apa kita bisa, tapi sekarang kan online juga jarang ya terjadi kecelakaan di jalan pelajar ya, soalnya kita di masa pandemi ini masih online ya. Nah itu beberapa kesalahan populer dalam berkendara ya. Nah ini banyak juga nih hal-hal yang tidak bermanfaat dalam berkendara. Tidak bisa bersikap sabar artinya kita bisa emosi lah kalau lagi macet ya, padahal wajar macet dalam berkendara itu wajar, tidak mau mengalah. Nah kayak tadi ada ambulan atau mobil pemadam tidak mau mengasih jalan atau tidak mau mengasih jalan kepada penyeberang ya, tidak disiplin lah istilahnya, tidak. Dan jangan istilahnya kalau kita kagok atau gimana jangan mengucapkan kata kasar ya di jalan. Seharusnya kita di bawah berkendara itu sikap yang sopan lah, santai aja, gak akan kemana-mana kok istilahnya. 5 menit terlambat daripada 5 menit celaka ya. Nah adik-adik sampai di situ materi ini. Nah ketentuan hukumnya juga jelas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya tentang tertib lalu lintas. Kalau pengen jelas bisa hubungi Bapak juga, di sini banyak pasal-pasal yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor atau mobil ya. Gini Pak Cep, mungkin untuk pengenalan ke adik-adik ini bisa disampaikan Pak Cep seperti kalau tidak memakai helm masuknya pasal berapa, nanti kalau misalkan kena denda harus bayar dendanya berapa gitu kan. Ya. Nah nanti bisa sampaikan yang umum-umum aja Pak Cep, seperti tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM dan melanggar rambu-rambu seperti lampu merah lah itu. Yeah. Nah itu bisa disampaikan ke adik-adik. Mungkin 3 poin itu secara umum yang sering dilanggar, yang sering dilihat lah oleh siswa ataupun oleh warga masyarakat. Nah, ini saya kasih contoh ya pelanggaran yang tidak memakai helm ya. Pasalnya 291 ayat 1 udah jelas ya. Poinnya kendarai sepeda motor tidak kenakan helm standar nasional, apalagi helmnya tidak ada cap SNI ya. Itu ancaman pidananya 1 bulan ya, dan denda maksimal itu 250.000. Tapi bukan berarti kita harus bayar 250.000 ya, itu denda maksimal. Berarti hanya ancaman aja ya. Ancaman aja. Nanti yang menentukan mungkin hakim ya. Ya, apalagi sekarang ada sistem online, padahal kalau tilang itu ada tilang online. Kita online kan nanti muncul otomatis sendiri ke lewat SMS ke HP pelanggar. Nanti muncul di situ, polisi juga nggak tahu dendanya berapa. Nanti otomatis dendanya muncul ke HP pelanggar tersebut ya. Itu pasal yang tidak menggunakan helm. Nah kalau nggak pakai SIM itu pasal nggak punya SIM pasal 281 ya, udah jelas. Kemunikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM tuh ancaman pidananya juga lebih berat ya, 4 bulan. Dendanya juga maksimal sampai 1 juta. Tapi di Bandung ini pengadilannya cukup adil, nggak jarang diterapkan denda maksimal ya. Kalau di sini lihat dulu kriterianya, kalau misalkan pengendara yang menyebabkan kecelakaan itu dikasih maksimal, sama yang
minum alkohol, Ya, Raden. betul, betul. Kalau yang minum alkohol mabuk-mabukan itu biasanya dikasih denda yang maksimal. Ya, selain itu yang sering dijumpai juga rambu-rambu lalu lintas ya, pelanggaran rambu-rambu atau marka ya atau lampu merah juga banyak dijumpai, itu pasal 287 ya. Ancamannya juga sama dengan tadi yang nggak pakai helm 1 bulan, dendanya juga sama 250. Itu juga bukan kita berarti bayar denda segitu ya. Tergantung hakim yang vonisnya ya. Apalagi sistem sekarang sistem online, ada tilang elektrik. Jangan istilahnya ada petugas, Pak beres di sini aja. Nggak ini ya. Sekarang simpel, misalkan kita kena tilang, Pak minta di elektrik tilang aja. Itu muncul SMS ke HP pelanggar, bisa dibayar di bank atau kalau punya M-Banking lewat M-Banking, otomatis itu nominalnya muncul tersendiri ya, ada nomor pembayarannya. Ini Pak Cep, untuk pembayaran ke bank itu yang ditunjuk oleh pemerintah bank apa untuk bayar denda seperti ini Pak Cep? Nah sekarang untuk BRI Pak Den, Briva ya. Oh, Tapi misalkan kita dari bank manapun juga bisa. bisa ya. Bisa. Asal sudah online lah ya. Udah online. Seperti ini. Yang ya. penting nomor pembayarannya itu jelas ada. Oke. Bisa, misalkan kita pakai M-Banking, kita nggak usah pergi ke bank, bayar di situ beres di situ. Oke. Ya. Jadi nggak usah pergi lagi ke pengadilan. Iya. Tinggal liatin aja ke bukti petugas, Pak saya udah bayar denda. Nanti di aplikasi petugas juga berubah. Oke. Gitu. Nah itu pasal-pasal yang sering dijumpai. Nah ada satu tambahan lagi nih yang sering dilakukan sama pelajar nih. Satu lagi, kita kalau baru punya motor, Baden, Ya. terus suaranya halus, pengen gaul lah kayak anak komunitas. Nah knalpotnya diganti ya, bising. Emang enak kalau didengar sendiri, tapi didengar orang lain itu nggak enak ya. Nah itu sering dijumpai juga. Nah itu pelanggarannya itu biasanya dikenakan denda maksimal ya kalau knalpot bising. Terus si knalpotnya juga diganti ya, dibuka ya. Dibobok istilahnya ya. Ya dibobok, dibuka juga. Kasihan juga kan kalau kita udah beli mahal-mahal disita, buat apa? Lebih baik nggak usah. Kalau pengen kebut-kebutan, kalau punya hobi ya di track aja ya, di sirkuit, itu lebih legal kan, nggak ilegal, resmi ya. Kalau punya hobi pengen kebut-kebutan, jangan di jalan raya. Selain merugikan orang lain ya merugikan diri sendiri ya. Banyak contoh, mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu ya. Badan ada lagi kira-kira? Ya mungkin itu Pak Cep ya yang materi yang bisa kita sampaikan. Barangkali kesimpulannya Pak Cep daripada itu, mungkin ada apa pesan buat adik-adik kita supaya bagaimana kedepannya masalah tata tertib berlalu lintas ini. Iya. Nah jadi kesimpulannya gini ya, adik-adik jangan vakum kita, meskipun kita belajar di rumah atau apa, tapi zaman sekarang kan kita canggih ya. Apalagi yang kelas 10 mendekati ke 17 tahun, jangan bosan-bosan kita browsing yang berguna, ilmu tertib berlalu lintas untuk kita membuat SIM ya. Juga jangan istilahnya, jangan kita diem, nanti belum 17 tahun kita belum bisa pakai motor. Silahkan adik-adik belajar, cuman jangan ke jalan raya dulu, bila perlu didampingi orang tua yang sudah punya SIM. Kedua, keluar pakai kendaraan bermotor, kita jangan lupa berdoa, kita cek kelengkapan, kita pakai helm, cek kelengkapan, lihat identitas kita jangan lupa dibawa, dan selalu berhati-hati ya dikala situasinya hujan, jangan memaksakan diri ya. Terus kedepannya juga tertib bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Adik-adik ya, sebelum gimana Bang ya, bingung sekolah di zaman pandemi ini kita online, kita tertib berlalu lintas seperti ini. Banyaknya sih
harus dipraktek, cuma gambar juga di sini banyaknya ya. Betul. Jadi dalam pandemi ini mungkin adik-adik pun jarang keluar ya, terutama dalam hal bersekolah atau belajar, tapi tetap di rumah. Tapi memang adik-adik ini perlu mengetahui pengetahuan ya, untuk pengetahuan masalah ketertiban berlalu lintas. Itu barangkali. Jadi adik-adik yang titip pesan tadi ya, kita jangan buka-buka browsing yang nggak perlu, mending kita buka browsing yang perlu ya. Di situ banyak lengkap kok, ada rambu-rambu, ada contoh-contoh kesalahan, contoh-contoh istilahnya mah yang menyebabkan kecelakaan. Di situ banyak materinya dan nanti keluar juga di tes teori bang, itu bermanfaat sekali. Alhamdulillah banyak yang lolos, sama bapak dikasih tahu nggak usah kita beli buku, zaman sekarang tinggal browsing aja ya. Barangkali itu Pak Deden materi yang disampaikan saat ini ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, itu sedikit gambaran mengenai ketertiban dalam berlalu lintas. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan bisa menjadi bekal ya, pengetahuan dan dijadikan pedoman dalam kegiatan sehari-hari. Jadi pesan dari kami, jangan sampai melanggar apapun aturan yang telah ditentukan. Terima kasih, demikian yang dapat Bapak-Bapak kami sampaikan dalam kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.